Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman, anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang program Bina Pribadi Islami untuk siswa. Insya Allah Bina Pribadi Islami ini wajib untuk kelas 4 sampai kelas 6 siswa SD Tiasara Sragen. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Mari kita awali untuk pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi BPI pada kali ini yaitu untuk menguatkan pembiasaan pagi berkah kita, yaitu mengapa kita melakukan pembiasaan pagi berkah. Setelah mendengarkan atau menerima materi ini, semoga kalian semuanya bertambah semangat untuk melakukan kebiasaan pagi berkah. Yang pertama akan saya sampaikan apa itu berkah atau barokah. Menurut istilah berkah atau barokah artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Imam Al-Ghazali. Barokah bukanlah cukup dan mencukupi saja, tapi barokah ialah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik berlimpah atau sebaliknya kekurangan. Barokah itu al-barokatu tuzidukum fi ta'ah. Barokah menambah taatmu kepada Allah. Berarti keberkahan adalah semakin bertambahnya kebaikan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian contoh doa mohon keberkahan. Keberkahan itu penting karena Rasulullah mencontohkan berdoa memohon keberkahan. Misalnya dalam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu. Rasulullah sering berdoa, Barakallahu fiikum, semoga Allah memberkahi kalian. Atau juga, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Itulah doa-doa yang dicontohkan Rasulullah memohon keberkahan. Dan masih banyak lagi doa-doa untuk memohon keberkahan. Terus kemudian agar kita semakin berkah, tidak hanya doa saja tetapi juga ditambah dengan amalan nyata, amal soleh sehari-hari kita. Amalan berkah di pagi hari yang akan kita lakukan, yang akan kita biasakan. Yang pertama, bangun pagi sebelum waktu subuh. Yang kedua, sholat tahajud dan witir. Yang ketiga, sholat fajar atau qobliyah subuh. Yang keempat, sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki atau di rumah bagi perempuan. Mengisikan terakhir subuh dan doa. Yang keenam, tilawah, murojaah, menghafal Al-Quran. Yang ketujuh, zikir pagi atau al-ma'surat sesuai dengan kurikulum JICT Indonesia. Yang kedelapan, tidak tidur setelah subuh. Yang kesembilan, membantu orang tua. Dan yang terakhir, sholat duha. Terus kemudian yang pertama, mengapa kita harus bangun pagi sebelum waktu subuh? Karena ada hadis yang berbunyi, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Itulah janji Allah SWT. Terus mengapa kita bangun waktu subuh, sebelum waktu subuh? Setan mengikat 3 kali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika ia mendirikan sholat, lepaslah satu tali ikatan lagi atau yang ketiga. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tenteram. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tenteram dan terasa malas. Terus yang ketiga, mengapa kita harus bangun sebelum waktu subuh?
Karena sifat ahli surga rajin beristighfar di waktu sahur atau sebelum subuh. Kalau kita bisa beristighfar di waktu sahur, berarti kita bangunnya sebelum waktu subuh atau pas sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Surat Al-Imran ayat 17. Terus yang kedua, setelah bangun pagi sebelum waktu subuh, yang kedua adalah sholat tahajud dan witir. Mengapa? Karena sholat sunnah yang paling utama adalah sholat malam atau sholat tahajud. Afdhalus sholati ba'dal faridati qiyamul laili. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Bila kita ingin masuk surga, kuncinya adalah sholat malam tahajud. Terus kemudian Allah akan mengangkat kepada hamba-hambanya ke tempat yang terpuji jika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Terus kemudian yang pembiasaan yang ketiga, yang selanjutnya adalah perintah sholat witir. Dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian taman sholat, yaitu sholat witir. Maka sholat witirlah kalian antara waktu sholat isya hingga sholat subuh. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku wafat. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, sholat duha yang kedua, dan yang ketiga, tidur setelah sholat witir. Barang siapa sholat sunnah di malam hari, maka hendaklah ia menjadikan akhir sholatnya adalah sholat witir. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu. Yang berarti kalau kita sholat malam diakhiri dengan sholat witir, sholat ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, atau yang lainnya. Terus pembiasaan yang ketiga adalah sholat fajar, qobliyah subuh. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW tidaklah melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakan melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Terus kemudian keutamaannya adalah ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, Masya Allah. Maka jangan sampai ditinggalkan sholat qobliyah subuh ini. Yang selanjutnya adalah sholat subuh berjamaah. Laki-laki di masjid, perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka ia seperti sholat malam sepermalam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia seperti sholat malam 1 malam penuh. Terus kemudian sholat malam itu juga pembeda, sholat subuh berjamaah itu juga pembeda antara mukmin dan munafik. Sholat terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatangi walaupun harus merangkak. Sholat subuh adalah penyelamat dari neraka. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit, sholat subuh, dan sebelum tenggelamnya, sholat asar. Demikian penjelasan dari pembiasaan pagi berkah 1 sampai 4. Terus insya Allah yang 5 sampai 10 akan Ustaz sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.